Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan di mana cerita ini adalah kisah nyata yang dialami oleh narasumber kami yang bernama Putu Eka. Tidak ada rekayasa. Dimna terdapat beberapa foto lokasi kejadian penampakan yang diambil dari lokasi dan kejadian nyata yang narasumber kami alami. Kisah ini terjadi pada tahun 2014. Malam itu, saya menelepon pacar saya untuk sekadar menanyakan kabarnya. Percakapan kami berjalan santai, membahas aktivitas masing-masing sepanjang hari. Di tengah obrolan, saya mengajaknya membuat janji. Saya berkata bahwa besok akan lebih baik jika kami pergi sembahyang bersama. Ia menyambut ajakan itu dengan senang hati dan langsung menyetujuinya. Kami pun menentukan waktu berangkat agar bisa sembahyang besok. Dikarenakan besok adalah Hari Raya Siwalatri. Dimna Siwalatri adalah hari suci bagi umat Hindu yang dipersembahkan untuk memuja Dewa Siwa. Siwalatri bermakna malam penyucian diri atau malam penebusan dosa, yaitu dengan melakukan brata. Siwalatri sebagai upaya pengendalian diri dan peningkatan kesadaran spiritual. Kami akhirnya membuat janji untuk berangkat bersama sekitar pukul 8 malam untuk melakukan persembahyangan di Pura Besaki. Keesokan harinya, aku menjalani aktivitas seperti biasa di rumah. Pekerjaan dan urusan kecil silih berganti, membuat hari itu terasa cukup melelahkan. Tanpa terasa, tenaga seolah terkuras habis. Dan tanpa sengaja, aku tertidur sekitar pukul 4 sore. Awalnya kupikir hanya akan memejamkan mata sebentar. Namun kenyataannya, aku terlelap cukup lama. Saat terbangun, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sontak, aku terkejut. Rasa panik dan bersalah langsung menyelimuti pikiranku. Saya langsung menghubungi pacar saya untuk memberitahu kondisi Dimna saya tadi sempat ketiduran. Untung saja pacarku tidak marah. Suaranya tetap tenang. Dia memahami keadaanku. Hal itu sedikit menenangkan pikiranku yang sempat panik. Tanpa membuang waktu, aku langsung bergegas ke kamar mandi. Air yang membasuh tubuhku terasa menyadarkanku sepenuhnya. Setelah itu, aku bersiap dengan cepat mengenakan baju adat Bali untuk persembahyangan malam itu. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun segera bergegas menuju rumah pacarku dengan menaiki sepeda motor. Malam terasa menyenangkan, banyak orang-orang yang berlalu lalang hendak pergi ke pura untuk melakukan persembahyangan. Di tengah perjalanan, pikiranku tiba-tiba teringat satu hal, yaitu jalan menuju rumah pacarku harus melewati area kuburan. Seketika suasana hatiku berubah menjadi gelisah. Ada perasaan tidak tenang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Yang membuatku semakin cemas adalah satu pikiran itu. Bagaimana jika saat aku melewati kuburan tersebut, tidak ada satupun orang yang lewat? Bayangan jalan gelap yang sunyi, diapit makam di kanan dan kiri, terus berputar di kepalaku. Keheningan malam terasa menekan, seakan setiap meter jalan menyimpan ketegangan tersendiri. Tanganku tanpa sadar menggenggam stang motor lebih kuat, sementara dadaku terasa semakin sesak oleh rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Singkat cerita, aku pun sudah semakin dekat dengan kuburan Bali tersebut. Kondisi jalan di sana belum diperbaiki aspalnya, penuh lubang dan rusak, membuat laju motorku harus pelan. Lampu motor menyorot jalanan yang tak rata, sementara bayangan pepohonan dan nisan di kanan kiri ikut bergoyang mengikuti cahaya. Rasa was-was mulai menghantui, hati terasa tidak tenang, dan pikiranku terus siaga. Dan ternyata, dugaanku benar. Tidak ada satu orang pun yang lewat di jalan itu. Aku pun berhenti sejenak di pinggir jalan, berniat menunggu
Barangkali sebentar lagi ada orang yang lewat. Malam terasa semakin sunyi. Hanya suara angin dan desiran daun yang terdengar samar. Dari kejauhan, mataku menangkap sosok seekor anjing yang berdiri tepat di pertigaan kuburan itu. Seketika aku berpikir, setidaknya masih ada tanda kehidupan di tempat tersebut. Perasaan takutku sedikit berkurang. Aku pun kembali menyalakan motor dan melaju pelan dengan motor. Berniat melewati jalan itu. Dengan adanya anjing tersebut, aku merasa tidak terlalu takut lagi untuk melintas. Meski jantung masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Dari kejauhan aku menghidupkan lampu jarak jauh. Cahaya motor menembus gelap dan membuat sosok anjing itu terlihat semakin jelas. Ia membelakangiku, diam tak bergerak, seolah tak menyadari kehadiranku sama sekali. Karena kondisi jalan yang rusak dan berlubang, motorku melaju sangat pelan. Setiap meter terasa lama, namun justru saat jarak kami semakin dekat, muncul perasaan aneh di dalam dadaku. Ada sesuatu yang tidak beres. Anjing itu terlihat cukup besar, lebih besar dari anjing-anjing pada umumnya. Yang membuatku semakin tidak tenang. Ia tetap berada di posisinya, tidak menoleh, tidak bergeser, bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun terhadap suara motor maupun sorot lampu yang kini tepat mengarah ke tubuhnya. Namun saat jarak kami tinggal sekitar 5 meter, semuanya berubah. Perlahan, kepalanya menoleh ke arahku. Dalam sekejap, tubuhku terasa dingin seperti disiram air es. Yang kulihat bukan wajah anjing, tapi wajah Godel, anak sapi. Sontak tangan kananku terasa seakan terkunci. Gas motor tertarik tanpa sadar. Suara mesin meraung keras, memecah keheningan malam. Dalam hitungan detik, motor oleng dan masuk ke parit di samping jalan kuburan. Tubuhku terhuyung, ban depan motor terangkat, hampir membuatku terlempar. Saat itulah di detik paling menegangkan wajah. Sosok itu terlihat dengan sangat jelas di hadapanku. Dimna, badannya adalah anjing yang besar dan kepalanya sapi yang menatapku tanpa berkedip. Matanya merah menyala seperti bara api. Lidahnya menjulur panjang hampir menyentuh tanah, basah dan bergerak perlahan, tidak wajar, seolah hidup sendiri. Setiap detailnya terekam jelas di pikiranku. Raut wahannya, tekstur kulitnya, tatapan dingin yang menusuk. Rasa takut yang kurasakan bukan lagi takut biasa. Ini adalah ketakutan yang melampaui logika. Otakku menolak apa yang kulihat. Tapi mataku tidak bisa berbohong. Di hadapanku berdiri sesuatu yang bukan dari dunia yang seharusnya. Waktu terasa melambat, suara motor masih meraung. Sementara tubuhku gemetar hebat. Waktu terasa seperti melambat. Segalanya terjadi seolah dalam potongan-potongan detik yang terpisah. Tanpa aku sadari bagaimana caranya, motor yang tadi hampir menjatuhkanku tiba-tiba meloncat kembali ke badan jalan dan melaju lurus melewati sosok itu. Aku tidak tahu apakah itu karena refleks, doa, atau karena aku memang masih diberi kesempatan hidup. Begitu berhasil melewatinya, aku langsung memacu motor sekuat tenaga. Jalanan yang rusak, lubang-lubang, batu, semua tidak kupedulikan lagi. Satu-satunya hal di kepalaku hanya pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Bahkan sekadar melirik spion pun tidak. Ada perasaan kuat yang menahanku. Jika aku menoleh, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Angin malam menerpa wajahku keras. Suara mesin meraung tanpa henti. Sementara jantungku berdetak seperti hendak pecah. Dalam benakku hanya ada satu doa yang terus kuucap berulang-ulang. Berharap apapun yang tadi kulihat tidak mengikutiku. Akhirnya aku tiba di rumah pacarku. Dia sudah menungguku di depan rumahnya. Dengan senyum yang khas darinya setiap kali kita bertemu. Aku turun dari motor, mencoba menenangkan diri seolah tidak terjadi apa-apa.
Nafasku masih belum teratur, tapi aku paksa buat tersenyum. Apa yang baru saja kulihat dan kualami, kusembunyikan rapat-rapat. Aku tidak berani menceritakannya padanya. Bukan karena aku tidak percaya padanya, tapi karena niat kami malam itu adalah sembahyang. Kami hendak pergi ke Pura Besakih, dan aku takut jika aku bercerita, rasa takut akan menguasai kami, dan persembahyangan itu batal. Niat suci yang sudah kami persiapkan sejak awal bisa saja buyar. Maka aku memilih diam. Semua ketakutan, gemetar, dan bayangan wajah sosok itu kusimpan sendiri di dalam dada. Di hadapannya, aku seolah sedang baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Kami pun segera berangkat menuju Pura Besakih untuk melakukan persembahyangan. Malam semakin larut dan udara terasa dingin menusuk. Namun ada satu hal yang terus mengganjal di pikiranku, yaitu kami harus melewati jalan itu lagi. Jalan di tengah kuburan itu. Sepanjang perjalanan, hatiku dipenuhi harap dan doa. Aku berharap, sungguh berharap, sosok yang tadi kulihat sudah tidak ada lagi. Aku memperlambat laju motor saat mendekati lokasi itu. Napasku tertahan, pandanganku fokus lurus ke depan, dan akhirnya kami pun melewati jalan tersebut. Sosok itu sudah tidak ada. Jalanan kembali tampak kosong, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun satu hal membuat bulu kuduku tetap berdiri. Di tanah yang rusak itu masih terlihat jelas bekas ban motorku yang amburadul, berbelok tajam dan keluar jalur. Dan itu bukti nyata bahwa kejadian mengerikan itu bukan sekadar imajinasiku. Aku menelan ludah, memilih tetap diam. Di sampingku, pacarku tidak menyadari apapun. Sementara aku tahu, malam itu jalan kuburan tersebut pernah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat oleh manusia biasa. Singkat cerita, setelah kami tiba di Pura Besakih dan selesai melakukan persembahyangan, suasana hatiku masih belum sepenuhnya tenang. Asap dupa masih mengepul, suara kidung doa perlahan mengisi udara. Tapi pikiranku masih tertinggal di jalan kuburan itu. Di saat aku duduk sejenak, seorang kakek tua menghampiriku. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam dan terasa dalam. Dengan suara pelan, ia meminta sesuatu yang sederhana. "Gus, pinjam korek." Aku mengangguk dan memberikan korek kepadanya. Saat itulah aku sadar, tatapan kakek itu tidak biasa. Seakan-akan ia tidak hanya melihat wajahku, tapi juga melihat apa yang baru saja kualami. Ia mengembalikan korek itu perlahan, lalu menatapku lebih lama. Raut wajahku yang masih gelisah rupanya tak bisa kusembunyikan. Dengan logat Bali yang halus, namun terasa berat maknanya, kakek itu bertanya, "Wenten api, Gus?" Aku pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang kualami kepada kakek itu. Dari awal aku melewati jalan kuburan, melihat sosok anjing aneh, sampai wajah kepala anak sapi bermata merah yang membuat motorku hampir masuk parit. Semua kuceritakan dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Kakek itu tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, seakan apa yang kuceritakan bukan hal asing baginya. Kemudian, kakek itu berkata pelan, namun tegas, "Gus, nikah kemungkinan besar makhluk yang menjaga kuburan itu mirip itu Due." Ia lalu menjelaskan padaku arti dari Dui. Menurut kakek itu, Due adalah penjaga gaib suatu tempat. Bisa kuburan, persimpangan, hutan, atau jalan tertentu. Mereka bukan selalu jahat, namun tidak boleh diganggu atau disepelekan. Apalagi jika seseorang lewat dengan kondisi batin yang tidak siap. Lalu, kakek itu menatapku lebih dalam dan berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku kembali berdiri.
mirip menurut Tianggus itu Nyam. Ia menjelaskan bahwa Nyam adalah orang yang tanpa sengaja memiliki kepekaan, bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat. Bukan karena ilmu, bukan pula karena sengaja mencari, tapi karena batin sedang terbuka. Terlebih malam itu adalah malam Siwalatri, malam di mana sekat antara dunia kasat mata dan niskala dipercaya menjadi lebih tipis. Kakek itu menepuk bahuku pelan. Makhluk ento nunas pangeling, bukan mau menyakiti. Aku terdiam, dadaku terasa hangat sekaligus dingin. Kejadian di jalan kuburan itu kini terasa lebih masuk akal, namun juga lebih menyeramkan. Karena artinya, apa yang kulihat benar-benar ada, dan bukan sekadar bayangan ketakutan. Sejak malam itu, aku percaya satu hal. Tidak semua orang yang melihat, mencari, dan tidak semua yang terlihat ingin mencelakai. Singkat cerita, sekarang aku sudah menikah dengan perempuan yang dulu menemaniku melewati jalan itu. Doa sudah dipanjatkan, upacara sudah dilalui, dan hidup kami seharusnya berjalan lebih tenang. Namun setiap kali aku hendak pergi ke rumah mertua, rasa was-was itu selalu muncul tanpa diminta. Bukan di sepanjang jalan, bukan pula sejak berangkat, tepat di pertigaan Setra itu. Di sanalah tanganku selalu refleks mengencang di setang motor. Di sanalah napasku terasa lebih pendek, dan di sanalah ingatanku selalu kembali pada kejadian yang pernah membuatku gemetar meski sudah berlalu lama. Bayangan malam itu masih jelas di pikiranku. Suasana sunyi angin yang tiba-tiba dingin, dan perasaan seperti ada yang memperhatikan dari arah kuburan. Sampai sekarang, aku tetap tidak berani melewati jalan itu. Jika hari sudah menunjukkan pukul 7 malam, bukan karena takut gelap, bukan karena cerita orang, melainkan karena di Bali ada tempat yang memang tidak untuk dilalui sembarangan. Ada jam yang bukan milik manusia. Jika suatu jalan sudah memberi tanda, lebih baik menghormatinya daripada memaksa dan membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa mengikuti. Banyak kejadian yang saya alami di sana, dan mungkin saya akan ceritakan di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Di sini saya kembali tegaskan, di mana cerita tersebut dialami langsung oleh narasumber kami. Kalian harus melihat video ini sampai selesai, karena di akhir video ada hal yang sangat menarik dan beberapa foto dari narasumber kami. Kalau kalian tahu atau pernah melihat sosok seperti ini, jangan ragu dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, kirimkan cerita kalian ke Instagram saya, di mana kisah kalian bisa saya angkat di video selanjutnya. Calon Arang tidak boleh ditinggalkan setengah jalan, karena kisah yang tidak dituntaskan akan menuntaskan penontonnya sendiri. Dan kalian sekarang sedang menonton cerita ini. Jika kalian berhenti di sini, jangan salahkan apapun. Mengikuti setelah layar ini gelap, bagikan kisah nyata ini. Ingat like dan subscribe.